Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu para ikhwatal iman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dicintai dan diakui oleh Allah sebagai ta'abbud dan hakikian, yaitu seorang hamba yang memang betul-betul hambanya Allah. Sehingga ketika kita diakui sebagai hamba Allah, insya Allah ketika kita kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, saya tak ketinggalan selalu menyapa dan mendoakan bagi para pengikut setia channel ini, yaitu Sona Sejarah Channel, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Apapun aktivitasnya, apapun usaha dan bisnisnya, saya doakan mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran, diberikan rezeki yang lancar dan barokah, kemudian diberikan umur yang panjang dan barokah. Dan paling akhir, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu para ikhwah, setiap kali saya berangkat umroh, setiap kali saya berangkat haji, Bapak Ibu, ini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu seringkali menemukan amalan-amalan seseorang, baik itu jemaah umroh atau jemaah haji, baik itu di dua tanah suci Mekah dan Madinah, itu yang kadang amalan mereka itu berbeda dengan pemahaman kita, berbeda dengan keyakinan kita Bapak Ibu. Mungkin ini sesuatu yang wajar ya kan. Namun Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin menjelaskan dan menerangkan atau meluruskan ya, khususnya bagi para calon jemaah umroh atau para calon jemaah haji, pada saat nanti Bapak Ibu sekalian berangkat ke dua tanah suci Mekah dan Madinah, baik melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Yaitu amalan yang satu ini Bapak Ibu sekalian seringkali dilakukan oleh jemaah-jemaah umrah atau jemaah haji. Apa itu? Mencium-cium makam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu, bukan hanya sekedar mencium, tapi kadang nangis, merangkul, kemudian diusap-usap pakai sorban, pakai mukena, pakai kerudung dan lain sebagainya. Jadi melalui video singkat ini Bapak Ibu, saya hanya ingin meluruskan, terutama bagi para calon jemaah umrah Indonesia, bagi para calon jemaah haji Indonesia, supaya nanti nggak gagal paham bahwa yang pertama Bapak Ibu, makam Nabi Ibrahim itu bukan berarti di situ ada kuburannya Nabi Allah Ibrahim. Mohon dicatat dan diingat. Sekali lagi, yang dikurungi ya, yang dikurungi bisa kita lihat di gambar ini Bapak Ibu, yang dikurungi ini bukan kuburannya Nabi Allah Ibrahim, akan tetapi ini ada sebuah batu yang mana ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah pada waktu itu Bapak Ibu, batu ini diinjak oleh Nabi Allah Ibrahim sehingga menjadi empuk. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim menginjak batu itu menjadi empuk Bapak Ibu sekalian, sehingga kaki Nabi Allah Ibrahim ini masuk ke dalam beberapa sentimeter, seperti itu. Nah, ini yang perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu, bahwa sekali lagi itu bukan makamnya atau bukan kuburannya Nabi Allah Ibrahim ya. Tolong diingat dan dicatat. Akan tetapi itu hanya batu yang saat ini diabadikan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, kemudian diberikan kurung. Makanya diberikan makom, ya kan, diberi nama makom. Makom itu tempat, beda dengan makam atau kuburan, ya kan. Jadi kalau makam itu udah tahu persis mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau di Indonesia ya, mau kemana? Mau ke makam, mau ke kuburan begitu ya. Tapi kalau makom itu tempat. Jadi sekali lagi, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, pada waktu itu ternyata ada sebuah batu yang diinjak oleh Nabi Allah Ibrahim. Batu tersebut menjadi empuk Bapak Ibu. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, lalu kenapa batu itu sampai sekarang masih diabadikan, ya kan? Masih diabadikan di pelataran tawaf gitu kan, kok tidak dipindah ke museum atau ke tempat-tempat yang lain? Nah, jawabannya Bapak Ibu sekalian, bahwa batu ini ketika Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah, ketika Nabi Allah Ibrahim merenovasi Ka'bah, batu ini memiliki keutamaan Bapak Ibu, memiliki keistimewaan. Salah satu diantaranya ketika Nabi Allah Ibrahim ingin ke atas, ya kan, diperintahkan untuk ke atas, maka batu tersebut Bapak Ibu sekalian, kalau bahasa kita seperti lift ya, jadi ke atas dia, jadi sesuai dengan
permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atau sesuai dengan kemauan Nabi Allah Ibrahim. Kalau Nabi Allah Ibrahim ingin ke bawah, dia ke bawah. Jadi otomatis Bapak Ibu. Nah, ini keutamaannya atau keistimewaan dari batu yang pernah diinjak oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan kalau bicara masalah sejarah batu Nabi Allah Ibrahim ini Bapak Ibu sekalian, tentu ini sangat panjang sekali yang tidak mungkin saya ceritakan melalui video singkat ini Bapak Ibu, karena panjangnya Bapak Ibu sekalian sejarah ini sepanjang sejarah Ka'bah. Sepanjang sejarah Ka'bah Bapak Ibu. Namun pada intinya Bapak Ibu sekalian, ini khusus bagi para calon jemaah umroh, bagi para calon jemaah haji. Ketika nanti Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah berkunjung ke kota Mekah, khususnya di Masjidil Haram, jangan sekali-kali mengikuti amalan-amalan orang lain. Baiklah kita mengagumi tempat itu tidak masalah gitu kan, kagum gitu kan, Masya Allah dilihat, kemudian Bapak Ibu sekalian memperhatikan, Masya Allah, Tabarakallah, maha besar ciptaanmu ya Allah. Ketika Allah berkehendak, kun maka jadilah, fayakun maka jadilah, seperti itu ya. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa hanya melihat saja, jadi bisa melihat dari luar apa itu namanya kurung gitu kan. Tidak harus Bapak Ibu sekalian menangis, merangkul, kemudian mengusap-usapnya, tidak harus. Karena ini seringkali saya temukan ya, yang ini menurut saya pengalaman saya pribadi Bapak Ibu sekalian, di luar pemahaman saya sendiri gitu kan. Karena banyak sih orang-orang luar yang kadang dia mempunyai tafaul atau kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Maksudnya dia itu kalau kerudungnya mungkin diusap ke situ atau sorbannya mungkin bisa dijadikan jimat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya ulangi Bapak Ibu bahwa tempat itu sekali lagi bukan makamnya Nabi Allah Ibrahim, bukan kuburannya Nabi Allah Ibrahim, akan tetapi hanya ada batu yang pernah diinjak oleh Nabi Allah Ibrahim. Batu tersebut menjadi empuk sehingga sampai sekarang diabadikan. Dan sebagaimana yang ditulis oleh para peneliti sejarah Bapak Ibu, bahwa Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah atau merenovasi Ka'bah itu sebetulnya sudah generasi keempat ya. Generasi keempat, bahwa yang pertama sebagaimana yang dijelaskan di dalam beberapa kitab sejarah Bapak Ibu, yang pertama membangun Ka'bah itu adalah para malaikat, ya kan? Yang kedua oleh Nabi Allah Adam, yang ketiga oleh Sis bin Adam, yang keempat oleh Nabi Allah Ibrahim. Seperti itu. Nah, yang kelima oleh suku Amalik, yang keenam oleh suku Jurhum, yang ketujuh oleh Qusay bin Kilab, yang kedelapan oleh suku Quraisy, yang kesembilan oleh Abdullah bin Zubair bin Awam, yang ke-10 oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Adapun bangunan yang sekarang ini, wallahu a'lam bishawab ya, menurut catatan sejarah saja Bapak Ibu sekalian, saya sendiri kurang paham, akan tapi menurut penjelasan kitab itu adalah sudah direnovasi ke-11 kalinya Bapak Ibu sekalian oleh Sultan Murad keempat Turki Utsmani. Wallahu alam. Jadi yang jelas Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Bapak Ibu ketika ditakdirkan oleh Allah, jangan sekali-kali Bapak Ibu berlebihan mencium dan mengusapnya, bahkan memeluknya kurung makom Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi sewajarnya saja Bapak Ibu, karena tidak ada tuntunan bahwa kita harus menangis di sana, ya harus kita mengelus-elus kemudian mengusap-usap pakai sorban. Karena ini seringkali saya lihat ketika saya berangkat umroh ataupun ketika saya berangkat haji di musim haji Bapak Ibu. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi, jangan pernah melakukan amalan yang tidak ada tuntunan, ya kan? Apalagi yang Bapak Ibu sekalian nggak meyakini gitu kan. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau orang luar misalkan Bapak Ibu nangis-nangis di situ, meluk-meluk di situ, kemudian mengusap-usapnya di situ, Bapak Ibu sekalian tidak usah ikut-ikutan. Ya, yang penting Bapak Ibu sekalian berdoalah ya di tempat-tempat yang sesuai anjuran dari baginda Rasulullah SAW. Salah satu diantaranya seperti multazam. Multazam itu merupakan tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Mungkin ini sudah pernah saya bahas di konten saya sebelumnya, yaitu di antara pintu Ka'bah dan Hajarul Aswad itu tempat yang paling mustajab. Sehingga Rasulullah mengatakan al-multazamu mawdi'un yustajabu fihi du'a ma da'allahu fihi 'abdun da'watal istijabah. Jadi multazam ini merupakan tempat yang baik dan tempat paling mustajab untuk berdoa, kata Rasulullah.
Tidak seorang pun hamba Allah yang berdoa di tempat ini tanpa dikabulkan doanya. Semua mesti dikabulkan. Jadi kalau ada tuntunan seperti itu, barulah Bapak Ibu sekalian bisa berusaha bagaimana untuk bisa berdoa di tempat-tempat tersebut. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.